Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di kuliah online dengan mata kuliah Total Quality Management. Kemarin kita sudah bahas mengenai sedikit terakhir itu terkait dengan perspektif dari qualities ya. Atau kita perlu bahas dulu mengapa perlu mutu, ya, perlu ada kualitas. Kenapa kita harus menghasilkan suatu produk itu berdasarkan kualitas. Kenapa? Karena tuntutan pasar semakin meningkat. Semakin orang banyak memproduksi barang, orang akan saling bersaing sehingga menuntut kualitas. Tingkat persaingan semakin ketat, efektivitas dan efisiensi perusahaan semakin tinggi, sehingga kualitas itu sangat diperlukan menjadi prasyarat sebuah produk yang akan didelivery kepada si customer. Nah, tentunya kualitas ini tujuan utama adalah kepuasan pelanggan. Kalau kita puas, tentunya akan terus-menerus menjadi unggulan atau andalan dari si customer itu sendiri. Sehingga akan menjadi survive, jadi bertahan hidup karena dia mempertahankan kualitasnya. Sehingga terjadi apa? Terjadi suatu pertumbuhan perusahaan. Jadi ada hanya perusahaan yang memperhatikan mutu dan memberikan kepuasan pelanggan yang dapat bertahan hidup dan memenangkan persaingan. Itu kira-kira inti dari kenapa kita butuh kualitas atau mutu. Jadi pengertian mutu itu sendiri adalah keseluruhan gambaran dan karakteristik suatu barang atau jasa yang berkaitan dengan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan yang dinyatakan secara tersurat maupun tidak langsung. Kalau tersurat, kita misalnya dapat kontrak pekerjaan di sebuah perusahaan, tentunya ada kontrak kerjanya. Itu sudah tersurat. Nah, kalau tidak tersirat itu adalah si produk kita memberikan kepada pelanggan tidak ada satu surat apapun kontrak kerja. Misalnya kita beli pakaian, nggak mungkin kita bikin kontrak. Tapi tersirat, artinya apa? Setiap orang tentu umumnya kita bikin survei dulu, bagaimana umumnya orang memilih si bajunya pengennya seperti apa. Ini yang harus kita pahami. Jadi terkait dengan kebutuhan yang dinyatakan oleh customer secara langsung atau tersurat maupun tidak langsung. Nah, kepuasan pelanggan itu sebenarnya bisa diukur atau rumusannya ada. Misalnya kepuasan pelanggan adalah merupakan R per H atau apa yang dirasakan oleh si pelanggan, rasa itu dirasakan pelanggan, dibagi atau berbanding dengan apa yang diharapkan pelanggan. Contoh misalnya saya ingin makan makanan yang ayam yang renyah, kemudian tempatnya enak, AC, terus kemudian tempat orang kalau bawa anak di situ ada tempat orang bermain anak, kemudian pelayannya juga ramah-ramah, siapa lagi nasinya pulen dan sebagainya. Itu apa yang diharapkan oleh si pelanggan. Tetapi pada saat ketemu sebuah misalnya tempat warung yang kita harapkan tersebut, ternyata AC-nya tidak jalan, tidak ada main anak-anak, kemudian si pelanggannya atau si pelayannya juga tidak ramah, judes misalnya, ayamnya kurang bagus. Itu hanya berapa poin yang antara diharapkan itu, misalnya tadi yang diharapkan 5 poin, ternyata yang terpenuhi cuma 2. Berarti apa? 2 berbanding 5. Kira-kira itu. Nah, untuk ke depan tugasnya TQM adalah tugas perseorangan yang kirim nanti ke semamiharja@gmail.com. Jangan lupa di dalamnya ada subjeknya TQM, tugas TQM 2, terus disebutkan nama dan NIM-nya. Satu adalah cari jurnal penelitian survei pelanggan. Cari ya. Kemudian kedua adalah kalian harus membuat formulir survei kepuasan pelanggan untuk kursi rotan. Coba kalian buat sebuah formulir surveinya seperti apa. Setelah kalian pelajari dulu jurnal survei yang sudah, atau misalnya cari referensi lain silahkan. Ya, demikian tugas dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.